Untuk kalian para penggemar urban legend Jepang, gua rasa kalian pasti nggak asing dengan Himuro Mansion. Sebuah mansion terbengkalai yang menjadi urban legend populer sekaligus salah satu tempat paling angker yang ada di Jepang. Bahkan saking populernya, perusahaan game raksasa ini yaitu Koei Tecmo sampai berani mengangkat urban legend Himuro Mansion sebagai background story utama dari game horor mereka, yaitu Fatal Frame series, dan menuai banyak kesuksesan di awal tahun 2000-an. Himuro Mansion konon menyimpan segudang cerita mengerikan di baliknya, khususnya mengenai sebuah ritual sesat yang dilakukan sang pemilik untuk menolak bala atau nasib buruk dengan menggunakan gadis-gadis muda sebagai tumbalnya. Dan yang mengerikannya lagi, proses ritual dilakukan dengan sangat-sangat brutal. Nah, bagaimana kisah dari mansion ini dan ritual sesat apa yang pernah terjadi di sana? Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah kisah urban legend Himuro Mansion, mansion paling terkutuk di Jepang. Himuro Mansion atau sering juga disebut Himikiru Mansion adalah sebuah mansion tua bergaya tradisional Jepang yang sudah lama terbengkalai dan terletak di sekitaran wilayah Osaka, tepatnya di tengah-tengah hutan Wakayama. Konon mansion ini menyimpan banyak misteri horor, terutama sejarah kelam di balik keluarga sang pemilik. Bahkan kejadian-kejadian ganjil pun sudah sangat sering terjadi di sekitar area mansion. Seperti roh-roh yang lalu lalang, penampakan gadis kimono putih tanpa kepala, suara-suara orang berdoa, sampai kumpulan pendeta bertopeng yang berkeliling di sekitaran hutan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan Himuro Mansion sebagai salah satu spot paling angker dan berbahaya di Jepang setelah hutan kematian Aokigahara. Bahkan saking horornya, warga lokal pun sampai enggan mendekati apalagi datang ke mansion itu. Menurut urban legendnya, mansion ini dibangun pada tahun 1837 oleh keluarga Himuro, sebuah keluarga pebisnis tekstil super kaya yang sudah berdiri sejak pertengahan zaman Edo. Bahkan saking kayanya, keluarga ini konon adalah salah satu penyumbang dana terbesar kemiliteran negara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi siapa sangka, di balik kekayaannya yang melimpah, keluarga Himuro ternyata menyimpan sebuah rahasia yang sangat-sangat mengerikan. Diketahui keluarga ini merupakan pengikut setia dari sebuah sekte ajaran agama Shinto kuno yang tergolong sesat dan ekstrim, dan juga mempercayai tempat berdirinya mansion mereka adalah sebuah gerbang yomi atau alam kematian yang dipenuhi oleh roh-roh jahat. Nah, beralaskan kepercayaan mereka inilah keluarga Himuro kemudian ditunjuk untuk menjalankan sebuah ritual terlarang yang dinamakan The Strangling atau ritual pencekikan. Yang mana ritual ini mengharuskan keluarga Himuro untuk mengorbankan satu gadis muda setiap beberapa tahun sekali sebagai tumbal penolak bala sekaligus media penyegel gerbang yomi. Ritual strangling atau kubishime ternyata sudah dilakukan keluarga Himuro sejak generasi pertama, di mana mereka akan memilih beberapa bayi perempuan dari cabang keluarga mereka sendiri dan merawatnya sampai di usia yang ideal, yaitu 18-19 tahun. Dan hal ini mereka lakukan dengan sangat rahasia, agar si gadis bisa tetap suci tanpa mengenal cinta sekaligus hal-hal yang berbau duniawi, dengan tujuan agar kesakralan ritual mereka tetap terjaga dan terhindar dari kegagalan. Namun siapa sangka, bertolak belakang dengan ritual yang mereka anggap suci, ritual ini justru dilakukan dengan cara yang paling tidak manusiawi. Menurut legendanya, proses ritual sesat mereka memiliki 3 tahap mengerikan. Pertama-tama, beberapa gadis calon tumbal akan dipakaikan kimono serba putih dengan keadaan mata tertutup dan dibawa ke sebuah kuil rahasia yang terletak di sekitaran mansion. Setelah itu, salah satu gadis akan dipakaikan sebuah topeng tradisional yang mana di bagian mata topeng tersebut sudah diletakkan sepasang paku. Ya, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, tujuan si gadis dipakaikan topeng agar si gadis menjadi buta permanen. Tahap ini disebut dengan tahap Blinded Maiden atau Momoku no Otome. What's that?
Nah selanjutnya, barulah mereka masuk ke tahap kedua, di mana si gadis bertopeng dan beberapa gadis calon tumbal lainnya akan diperintahkan bermain petak umpet. Tentunya dengan si gadis bertopeng sebagai setannya, atau di sini lebih tepatnya disebut Oni. Dan anehnya, walaupun situasi ini sangat menyeramkan, anak-anak yang bermain dipaksa untuk tetap riang gembira, selayaknya bermain petak umpet dengan sangat menyenangkan, sembari menikmati rintihan kesakitan dari si gadis bertopeng yang matanya sudah tertusuk paku. Nah di tahap ini, jika gadis bertopeng berhasil menangkap satu gadis pertama di awal permainan, maka si gadis yang tertangkap tersebut nantinya akan terpilih sebagai Blinded Maiden di sesi ritual selanjutnya. Nah bagian ini disebut dengan Demon Tag atau Akuno Kakurembo. Setelah itu, permainan akan terus dilanjutkan sampai si gadis terakhir tertangkap. Dan yang paling sial, siapapun yang tertangkap di paling akhir, dia akan terpilih sebagai Nawa no Miko atau Rupsrin Maiden, yaitu tumbal utama untuk tahap akhir dari ritual ini. Selanjutnya, Rupsrin Maiden kemudian akan dibawa ke sebuah altar pengorbanan dan kemudian diikat dengan tali tambang di 5 bagian tubuhnya sesuai dengan 5 arah mata angin, yaitu kedua tangan, kedua kaki, dan leher. Dan dari tahap inilah hal yang paling mengerikan pun terjadi. Setelah diikat, kelima tali tersebut akan ditarik oleh 5 pendeta secara bersamaan dengan alat penderek sampai tubuh si gadis hancur menjadi 5 bagian. Stop. Dan setelah proses mengerikan ini selesai, para pendeta akan segera merendam 5 tali tersebut ke dalam darah si gadis tumbal yang masih segar, dan kemudian menggunakan tali tersebut untuk mengikat pintu di beberapa bagian rumah keluarga Himuro, dengan tujuan pemberkatan sekaligus memperkuat segel gerbang Yomi yang sudah melemah. Nah seperti yang sudah gua jelaskan tadi, keluarga Himuro sudah menjalankan ritual ini secara turun-temurun dan akan terus berencana melakukan ritual busuk ini selamanya. Namun untungnya terjadi hal yang di luar dugaan sewaktu mereka menjalankan ritual berikutnya. Suatu hal yang menghancurkan sekaligus menjadikan ritual kali ini sebagai ritual terakhir mereka. Tanpa diduga, salah satu gadis yang menjadi calon tumbal di ritual kali ini jatuh cinta kepada seorang pria yang ia lihat dari balik jendela. Nah seperti yang gua jelaskan di awal, mengetahui hal-hal semacam ini apalagi jatuh cinta merupakan hal yang sangat dilarang untuk calon tumbal keluarga Himuro. Karena hal ini diyakini dapat menodai kesucian dari ritual sesat yang mereka lakukan. Bagaimanapun, sedari awal keluarga Himuro dituntut untuk menjaga kesucian dan kepolosan si gadis tumbal sampai akhir dan menjauhkannya dari apapun yang berbau hal-hal duniawi. Namun kali ini mereka gagal. Si gadis tumbal sudah terlanjur jatuh hati dengan pria yang ia lihat dari balik jendela. Mengetahui hal ini, pemimpin keluarga Himuro seketika langsung panik dan ketakutan setengah mati. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain, mereka pun pada akhirnya tetap menjalankan ritual tersebut seperti biasa. Namun apa yang terjadi? Para pendeta menyatakan ritual kali ini gagal. Gerbang Yomi menolak tumbal mereka kali ini. Tidak terima dengan kegagalannya, pemimpin keluarga Himuro seketika menjadi gila. Dia mengambil katana dan sebuah senapan dan segera membantai semua pendeta sekaligus seluruh anggota keluarganya secara membabi buta, sambil mengkomat-kamitkan sebuah mantra yang sering dilantunkan oleh para pendeta sewaktu menjalankan ritual. Dan setelah membantai semua orang dan hanya meninggalkan dia seorang, pemimpin keluarga ini pun pada akhirnya bunuh diri dengan cara menggorok lehernya sampai putus. Hal ini konon ia lakukan sebagai bentuk penebusan kegagalannya, sehingga ia berinisiatif untuk mengorbankan semua orang termasuk dirinya sendiri. Mengetahui peristiwa mengerikan ini terjadi, warga yang tinggal di sekitar wilayah itu pun hanya bisa terdiam dengan semua kisah kelam yang dialami keluarga Himuro. Karena pada dasarnya warga sekitar sebenarnya kurang lebih tahu mengenai apa yang dilakukan oleh keluarga Himuro. Tapi karena takut, mereka pada akhirnya lebih memilih untuk diam dan tidak ingin terlibat apapun dengan keluarga sesat itu.
Setelah peristiwa itu terjadi, anggota keluarga Himuro pun tidak pernah terlihat lagi, menjadikan mansion tersebut bangunan yang tidak terurus, termasuk seluruh propertinya. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, dikarenakan sejarah kelam dan fenomena gaib yang sering bermunculan di sana, mansion ini pun kemudian dianggap sebagai tempat terkutuk yang sangat berbahaya untuk didatangi. Aktivitas goib pun sudah seperti hal yang wajar di sana, baik itu di siang bolong maupun malam hari, khususnya penampakan sekumpulan wanita berkimono putih tanpa kepala. Dan di waktu-waktu tertentu, warga sekitar juga mengaku sering mendengar suara-suara pendeta yang berdoa dari balik hutan. Hal ini diyakini merupakan rentetan peristiwa mengerikan yang terjadi di sana, di mana anggota keluarga Himuro yang terbunuh akan terus bergentayangan. Dan dikatakan arwah-arwah ini juga akan terus mengulang ritual sesat mereka kepada siapa saja yang berani datang ke area mansion tersebut. Dan menurut cerita populer yang beredar, jika kalian memotret sisi jendela atas rumah, hasil fotonya akan menunjukkan penampakan seorang gadis muda berkimono putih yang sedang tersenyum kepada kalian. Tapi apapun itu, cerita Himuro Mansion tetaplah bagian dari urban legend yang kebenarannya masih belum bisa dipastikan secara akurat. Dan sebagai penikmat urban legend, kita hanya bisa menikmati cerita yang disuguhkan. So, itulah dia tadi kisah urban legend Himuro Mansion, mansion paling terkutuk di Jepang. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin request, bisa dengan cara mereplay komentar yang sudah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. So, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur kalian semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf, dan jika ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, hope you enjoy, and see you guys in the next video. Adios.